Pemirsa, pengguna kompor minyak tanah di tengah era modernisasi saat ini sudah mulai langka. Namun kondisi ini tidak menyurutkan semangat Pak Maat sebagai jasa tukang reparasi kompor. Dan prosesi ini mampu memenuhi keluarga serta ketujuh orang anaknya. Pria Parubaya Maat usia 65 tahun menggelar berbagai alat perbaikan kompor minyak tanah di pertigaan Pasar Ampenan ACC Mataram. Dengan alat seadanya, jari jemarinya Pak Maat masih mahir dalam mereparasi kompor minyak tanah menjadi baru lagi dan berfungsi kembali. Profesi ini sudah dilakukan sejak muda dan masih berjayanya kompor minyak tanah di tengah masyarakat, dan kini penggunaan kompor minyak tanah mulai langka pasca adanya penetapan pemerintah untuk mengkonversi minyak tanah menjadi gas. Namun hal ini tidak menyurutkan Pak Maat untuk tetap bertahan dalam profesinya di tengah era modern saat ini demi memenuhi kebutuhan keluarga meskipun hanya dihargai 50.000 untuk sekali perbaikan. Menurutnya saat ini dalam sehari Pak Maat hanya memperbaiki 1 atau 2 kompor minyak tanah, bahkan terkadang tidak sama sekali di tengah zaman saat ini, hanya untuk jasa warga yang takut menggunakan kompor gas. Kan sekarang udah jarang ada yang pakai kompor gini, masih ada yang perbaiki? Ya ada aja. Orang yang tak berani pakai kompor ini pakainya. Kalau pendapatan sendiri Pak, dari yang pas dulu sama sekarang gimana? Iya. Kalau dulu berapa Pak dalam sekali perbaiki misalnya? Kalau dulu kan kadang-kadang ya namanya kan belum datang ini kompor gas ini kan. Nah, banyak orang perbaiki gini. Tapi sekarang ada tapi jarang. Pak Maat salah satu contoh pekerja keras di usianya yang sudah senja dan masih menekuni pekerjaan keras ini. Meskipun sudah tidak banyak penggunanya karena sebagian warga sudah beralih pada kompor gas. Dari Mataram, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, selain sebagai sentra tenun, para pengrajin di Desa Pringgesele, Lombok Timur mengembangkan kerajinan batik Sasambo yang menjadi khas batik Nusa Tenggara Barat. Dan nama batik ini mencerminkan 3 etnis, yaitu Sasak, Samawa, dan Bojo. Sejak 2010 lalu, para pengrajin di Desa Pringgesele, Lombok Timur mulai memproduksi batik Sasambo dengan motif 3 suku atau etnis yang ada di NTB, yaitu Sasak, Samawa, dan Bojo. Beberapa motif batik Sasambo yang diproduksi diantaranya lumbung, balai solut atau rumah adat Bima, balai panggung Sumbawa, hingga khas kuliner NTB, serta cerita rakyat seperti Putri Mandalika. Salah seorang pengrajin batik Sasambo menjelaskan motif dan ciri khas dari batik Sasambo yang diproduksi memiliki filosofi dari ketiga etnis yang ada di Provinsi NTB. Permintaan produksi batik Sasambo meningkat sejak pemerintah daerah setempat, baik provinsi maupun kabupaten mengeluarkan kebijakan sebagai salah satu pakaian resmi yang digunakan sekali seminggu. Selain permintaan dari warga NTB yang tinggal di luar daerah, batik Sasambo telah menembus pasar luar negeri seperti Malaysia. Awal mulanya Sasambo ini kami kembangkan setelah dilaunchingnya batik Sasambo sama Pak Gubernur pada bulan Mei tahun 2010. Mulai kami memproduksi kain batik Sasambo ini. Kemudian perkembangannya sekarang? Perkembangannya sekarang ini alhamdulillah setelah dikeluarkannya surat edaran oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, permintaan dari customer atau dari instansi sekolah-sekolah sekarang ini semakin meningkat untuk batik ini. Bahan baku batik Sasambo masih didatangkan dari Pulau Jawa, sedangkan produksi mulai dari desain, pewarnaan, hingga menjadi barang jadi dilakukan oleh para pengrajin. Para pengrajin berharap ke depan batik Sasambo lebih dikenal luas sebagai batik khas masyarakat Nusa Tenggara Barat, baik di Indonesia maupun mancanegara. Dari Lombok Timur, Tim Liputan, iNews melaporkan. Objek wisata Pantai Kura-Kura di Kabupaten Lombok Timur satu di antara tempat wisata yang diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Dan daya tarik dari objek wisata ini hamparan perbukitan dan bebatuan mirip hewan kura-kura di tengah laut.
Ada yang berbeda dengan objek wisata pantai di ujung timur selatan Pulau Lombok ini atau tepatnya di Desa Ekas, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur. Di objek wisata ini terdapat sebongkah batu mirip hewan kura-kura di tengah laut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang berwisata ke tempat ini. Selain batu berbentuk kura-kura, pesona dari objek wisata ini pemandangan laut lepas, pasir putih, serta bukit nan hijau yang tawarkan untuk swafoto. Walaupun sebagian besar masyarakat yang kita tanya bilangnya kurang aman aja sih jawabannya, tapi tetap kita nekat ke sini pengen tahu sih. Tapi setelah sampai sini ternyata wow, bagus. Ada polisi kan? Oh nggak tahu, belum ketemu polisi sih dari tadi. Gimana menurutnya? Bagus sih, tapi cuma faktor keamanan itu aja sih. Pantai Kura-Kura dapat menjadi salah satu destinasi wisata baru di Pulau Lombok meskipun lokasi yang terpencil, pemandangan serta keunikan pantai dapat dijadikan wisata baru di Pulau Lombok dan diharapkan ada campur tangan pemerintah untuk membenahi fasilitas serta keamanan sehingga dapat memberi kenyamanan bagi para wisatawan. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai